Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendiagnosis katup mani bocor. Bagaimana sih caranya kita bisa tahu kita itu terkena katup mani bocor atau tidak, seperti itu. Nah, jadi harus diagnosa. Jadi kita itu tidak salah menduga, tidak mengira-ngira seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama, ini cara yang paling simpel dan paling mudah yaitu bisa dilakukan, yaitu wawancara riwayat kesehatan. Jadi nanti ada konsultasi ya, berupa tanya jawab antara konsultan atau dokter atau yang ahli antara pasien gitu. Nah, ini adalah hal yang paling simpel. Jadi kita menanyakan, ya saya sebagai tenaga ahli akan menanyakan seperti pola hidup, gejala yang dialami. Itu adalah salah satu cara kita bisa tahu ini keluhan mengarah kemana, apakah mengarah ke katup mani bocor, ejakulasi dini atau kemana. Nah, ini adalah langkah yang paling simpel yang kita bisa lakukan, dan alhamdulillah kebanyakan tepat gitu, karena kita menggunakan metode yang alhamdulillah sudah teruji seperti itu. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan di area sensitif atau area genital. Itu untuk mendeteksi tanda-tanda gangguan saraf atau otot panggul. Ya, tujuannya ini memastikan ada kelainan atau tidak. Ini mengarah kemana? Ke ejakulasi dini atau ke spermatoria seperti itu. Nantinya akan menyarankan, ya, dokter akan menyarankan yang pengobatan yang tepat sesuai dengan keluhannya. Langkah yang ketiga adalah analisis cairan mani. Nanti akan di lab cairan maninya. Jadi akan ketahuan kualitas cairan maninya itu baik atau tidak. Jadi maninya baik atau tidak, ini mengarah kemana nih, gangguan kesuburan yang mana, spermatoria, ejakulasi dini gitu, atau yang mana, itu nanti ada di analisis lab. Nah, ini memerlukan biaya ya, dan biayanya juga tidak sedikit kayak gitu. Nah, terus ada pemeriksaan hormon. Nah, pemeriksaan hormon ini tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu, ini mengidentifikasi. Nah, pemeriksaan hormon itu berupa tes darah yang mengukur jumlah testosteron dalam tubuh. Tes ini dilakukan untuk mendiagnosis masalah hormonal seperti hipogonadisme atau pubertas dini, untuk mengetahui bagaimana itu, apakah ini hormon testosteronnya baik atau tidak, itu melakukan tes. Dan ini saya katakan ini perlu biaya juga kayak gitu. Nah, di antara metode yang tadi yang saya sarankan adalah konsultasi, karena konsultasi ini termasuk metode yang paling simpel dan mudah, dan insya Allah akurat gitu. Konsultasi ini gratis ya. Konsultasi kepada saya, insya Allah saya akan respon konsultasi gratis. Silakan konsultasi aja di WhatsApp 081214160701. Saya akan bantu kalian untuk mendiagnosa katup mani bocor. Jadi penyakit ini tepat atau tidak, katup mani bocor atau tidak ya. Nanti saya juga akan kasih panduan metode penyembuhan katup mani bocor dengan cara alami. Tentunya konsultasi dulu supaya mengetahui ini tepat atau tidak gitu, dan untuk menemukan pengobatan yang tepat untuk katup mani bocor. Oke, mungkin segitu dulu tips simpel dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya minta tentunya untuk like, comment, dan share, subscribe. Jangan lupa ya, hanya di Dokter Santuy.